Gibran Rakabuming Raka berhasil dilantik tadi pagi, di mana bersama Prabowo Subianto telah mengucapkan sumpah dan janjinya. Lalu kemana yang kuar-kuar akan membatalkan pelantikan Gibran dan kuar-kuar akun Fufafa? Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Gibran Rakabuming Raka. Mana katanya ada demo nangkap Jokowi. Mana katanya ada gerakan menggagalkan Gibran Rakabuming Raka dengan Fufu Fafa, Fafa Fufu. Mana? Gedabrus kabeh. Aduh. Refli Harun, Amin Rais, ya sudahlah ya. Anda jadi intelektual saja ya. Anda jadi intelektual saja. Saya nggak tahu apakah sekarang ini Amin Rais, Refli Harun, Fuad Amsari, terus siapa lagi itu yang nyinyir-nyinyir itu ya. Apa sekarang ini nonton siaran langsung apa enggak ini? Ya. Kayak oh rek, sudahlah, rakyat kita ini jangan diberikan narasi-narasi yang negatif ya. Ayo kita ini membangun negeri ini sudah banyak persoalan. Anda intelektual ya, Amin Rais, Anda sudah tua ya, sudah waktunya Anda mempersiapkan diri supaya Anda ini husnul khotimah ya. Jadi jangan menyebar kebencian ya, jangan menyebar kebencian ya. Fafa fufu, fufu fafa, vivi vivi, fufu fufu. Amin Rais terlihat menghadiri pelantikan Prabowo Gibran di gedung MPR, tuai tanggapan kocak warganet. Salah satunya ada komentar netizen menyebut, kok gak malu ya, katanya tanggal 20 mau demo besar-besaran. Kehadiran Amin Rais dalam pelantikan Prabowo Gibran mencerminkan dinamika politik Indonesia yang terus bergerak, di mana aliansi dan sikap politik seringkali berubah seiring dengan perkembangan dan situasi. Namun tidak sedikit juga netizen yang respect, bagaimanapun juga Pak Amin Rais berjiwa patriotik, tetap mau menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Tapi bagaimana nih menurut kalian? Nah, Gibran sesuai usulan Dr. Tifa harus segera diperiksa kesehatan jiwanya. Bila ternyata Gibran memang sakit jiwa, maka dia otomatis batal sebagai wapresnya Pak Prabowo. Anda itu bener banget Mbah Amin, bener-bener gila, kentir. Ya, saya doakan semoga Mbah Amin Rais ini panjang umurnya ya. Ya sampai tanggal 20 Oktober lah, biar bisa melihat pelantikan Prabowo Gibran. Kata orang-orang, Mbah Amin Rais ini adalah Bapak Proklamator Indonesia. Tapi kalau menurut saya, Amin Rais ini Bapak Provokator Indonesia. Tapi Mbah Amin Rais saat ini memecah rekor loh. Soalnya kenapa? Dulu waktu peristiwa 98, waktu mau melengsarkan Pak Harto, Amin Rais ini juga ikut di situ. Terus waktu yang melengsarkan Presiden B.J. Habibie juga Amin Rais juga. Yang melengsarkan Pak Gus Dur juga Amin Rais dan Megawati. Yang melengsarkan Megawati juga Amin Rais sendiri. Terus kemarin pas Pak SBY ya, pas Pak SBY kan Amin Rais deket tuh dengan Pak SBY, jadi aman. Terus sekarang Amin Rais itu berusaha keras ngotot-ngotot ingin melengsarkan Pak Jokowi dan ternyata gagal. Mecah rekor kamu Mbak. Alah, delogok. Refli Harun juga terang-terangan ingin membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden, dan inilah pernyataan Refli Harun. Saja meminta atau menggugat MPR agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya ke sana semua. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Ya, oke. Kita kalau mau berjuang jangan ngomong dulu setelah pelantikan. Kita
konsentrasi saja meminta atau menggugat MPR agar tidak melantik Gibran. Jadi fokusnya ke sana semua. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Ya, oke. Kita kalau mau berjuang jangan ngomong dulu setelah pelantikan. Kalau setelah pelantikan nanti aja kita ngomong lagi. Iya, benar. Jadi seolah-olah kita udah pasti gagal, jangan begitu. Pokoknya sampai tanggal 20 kita berkonsentrasi untuk menuntut Gibran jangan dilantik, tidak dilantik. Oke. Jalannya adalah ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Entah melalui mulai besok harusnya. Ya kan? Oke. Terus kalau sore tutup. Jadi mulai besok bisa dilakukan demo boleh, mengirimkan surat boleh, mengirimkan karangan bunga boleh, selamat atas tidak dilantiknya Gibran, ya kan, misalnya gitu. Ya boleh. Boleh. Pokoknya intinya tujuannya ke MPR semua ya. Itu satu. Yang kedua, ini soal lain ya. Saya berharap bahwa civil society seperti kita ini tetap terpelihara semangatnya. Memang kita mengkritik Gibran untuk tidak dilantik. Tetapi kalau tujuan itu tercapai bukan berarti semua masalah selesai. Di depan kita ada presiden yang jangan-jangan lebih kejam daripada Jokowi. Jangan-jangan, ya kan? Ya kan? Dia bicara memberantas korupsi, iya, mengentaskan kemiskinan, iya, mensejahterakan, iya, tapi dia tidak pernah bicara tentang menumbuh kembangkan demokrasi. Dia malah mengatakan oposisi itu barat katanya. Nah, ini yang kita harus tetap bersatu sebagai civil society, menjalankan peran kontrol sebagai society. Saya sudah berjanji dan selalu mengatakan dalam setiap kesempatan 5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo titik-titik, saya tidak tahu titik-titiknya ya, bisa Gibran bisa yang lain kan, Prabowo titik-titik, saya tidak akan menerima jabatan apapun dari Prabowo. Mantap. Artinya selama 5 tahun masa pemerintahan Prabowo, saya akan tetap berada di civil society. Mantap. Ya, menjalankan peran pengkritik, peran untuk check and balance, peran untuk mengontrol kekuasaan. Karena kalau tidak, kita bisa terjebak kepada lubang yang sama. Karena banyak sekali teman-teman kita waktu di era Mulyono mengklaim saya datang ke Mulyono untuk ngasih warna, ya kan? Berjuang dari dalam, bullshit semuanya, ya kan? Ya, sampai di dalam jadi penjilat, ya kan? Udahlah, kita dari awal tahu watak kekuasaan. Kalau tidak diimbangi, maka kekuasaan itu cenderung akan otoriter. Nah, kita jadi pengimbang. Rahma Sarita juga koar-koar ingin mengadili atau menangkap Presiden Joko Widodo.